Oke, Cak, kita di part kelima. Apalagi nih yang mau didiskusikan seputar karir? Kita ngobrol santai. Ya, jadi kan aku mau cerita kemarin itu kan aku ada dapat apa undangan interview Kak di Hmm. salah satu perusahaan. Terus ketika aku datang ketemu langsung sama HR-nya, terus HR-nya itu seperti meragukan aku gitu. Wajah aku terlihat katanya nggak bisa marah gitu. Terus iya, jadi kan kebetulan itu kan untuk posisi purchasing manager. Jadi Hmm. itu kan harus berhubungan dengan warehouse, jadi harus lebih tegas dan terkesan galak gitu, Kak. Nah, Hmm. itu pertanyaannya bagaimana perusahaan bisa yakin terhadap leadership skill aku gitu. Terima Hmm. kasih, Kak. Oh, menarik ya. Bagaimana agar leadershipku muncul dan dinilai Mm, memang memiliki unsur leadership tadi yang memang dibutuhkan oleh profesi yang sedang kamu lamar. Karena sejauh Ya, ini kamu dianggap mungkin ini kayaknya orangnya nggak bisa marah nih. Gitu. Oke, ya betul kayak gitu. oke. Jadi gini, Cak. Mm, Interview itu kan adalah proses mengetahui lawan bicara nih kamu si kandidat ini dalam waktu yang terbatas mm. ya Cak ya. Ibaratnya Ya. aku belum kenal kamu, kita baru pertama kali atau Mm, kedua kalinya ketemu. Kemudian dalam mm, waktu singkat aku harus tahu terkait dengan kamu, baik itu lewat dokumen yang kamu kirim, psikotes mm, yang udah pernah kamu lakukan, mm. terus ngisi kuesioner ini itu, termasuk pada saat interview tadi. Nah, memang yang namanya interview HR khususnya Mm-mm. sama dia akan pengen tahu nih ke personality atau kepribadian dari seseorang tersebut. Termasuk yang terukur oleh beliau adalah soft skill tadi, gitu, leadership skills, communication skills dan lain-lain gitu. Nah, Ya. seseorang bisa menunjukkan kemampuan leadershipnya pada saat proses rekrutmen itu ada di beberapa tempat, Cak. Yang Mm-mm. pertama adalah jelas dari dokumen yang kamu kirim. Kalau Oke. di CV dia itu sudah memiliki beberapa pengalaman kerja yang Mm. ya dia terlibat untuk memimpin suatu tim besar, Mm-mm. kecil gitu, maka kita sebagai pembaca pun kita tahu pasti dia adalah seorang leader. Pasti dia bisa memimpin kayak gitu, ya kan? Misal kamu ada Ya. jawaban jadi manajer ini, supervisor ini, manajer itu kayak gitu. Mm. Nah, pada saat kamu datang kemudian Mm-mm. menghadapi psikotes gitu. Di psikotes kan macam-macam ya di situ ya. Mungkin ada tes yang DISC dan teman-temannya gitu. Itu di situ Ya. sifat dominan kamu dan influence kamu. Kalau dominan gitu kan menunjukkan bahwa leadershipmu tuh juga bagus. Nah, pada saat datang di momen interview, itu Mm. di situ juga akan dinilai lagi dari si leadershipnya. Nah, unsur leadership tadi bedakan tegas dengan galak, ya kan? Nah, pada saat kamu datang di suatu momen interview, kita harus tahu bahwa saya harus meyakinkan. Jadi dalam interview itu penampilan saya, komunikasi saya secara langsung itu harus meyakinkan diri saya pada saat saya di tulisan saya, di CV dan lain-lain. Ada beberapa cara Cak yang bisa kamu lakukan nanti ke depan kalau misalkan memang ya menghadapi interview menunjukkan bahwa kamu di situ bisa mimpin gitu. Itu dari sisi apa? Komunikasi. Baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Sekarang kita ngomongin yang verbal dulu. Komunikasi Oke. verbal adalah hal-hal yang berkaitan dengan suara, bunyi, huruf angka yang keluar dari mulut kamu lah intinya. Kayak gitu. Nanti silahkan bisa didetailkan sendiri belajarnya. Nah, Ya, baik. ketegasan orang pada saat dia berbicara itu juga akan menunjukkan dia itu bisa mimpin atau enggak nih gitu. Kan kita balik lagi penilaian ya. Penilaian si HRD, terserah HRD-nya gimana. Tapi kita di sini kan berusaha Ya. mendekati ke sana. Nah, beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Jadi ketegasan, ketegasan itu bisa muncul lewat beberapa hal. Mm. Pertama, kerasnya suara. Jadi pada saat kamu ngomong, suara kamu tuh keras gitu. Suara keras tuh volumenya dinaikkan gitu. Itu bisa. Yang nomor dua, dari sisi pendeknya jawaban. Leader itu Oke. tegas. Kamu suka apel apa jeruk? Oh, tergantung, Pak. Kalau saya pas lagi lapar, saya makannya apel, Pak. Tapi kalau lagi haus gini ya jeruk, Pak. Meliuk-liuk nih jawabanmu. Gitu. Mm-mm. Ya, tegas aja. Kamu suka apel apa jeruk? Oh, Bu, saya sukanya apel. Dah, gitu. Oke. Gitu. A B B gitu. Ada momen-momen semacam itu, ya. Jadi dari Ya, kelasnya baik. suara,
Yang kedua adalah dari Jawaban. pendeknya jawaban. Dan yang ketiga adalah dari lamanya kamu mengucapkan sesuatu. Jadi ada delay pada saat penyampaian. Jadi ada penekanan-penekanan khusus yang pada komunikasi biasa kamu ngomongnya kayak gini ya. Tapi nanti Mm-mm. akhirnya di situ ada penekanan dengan bahasa yang ngomongnya tuh diperlambat temponya dan bisa juga diulangi. Contoh misalkan, kepada Bapak Ibu semua tadi ya saya sudah bilang yang namanya transportasi. Nah, gitu loh, ada begitunya. Tahu? Nah, Oke, gitu. iya, Ya, makanan. Iya. gitu. Penekanan-penekanan semacam itu akan dilakukan oleh leader-leader pada saat dia membriefing, memberikan materi atau apapun itu kepada timnya. Penekanan-penekanan semacam itu bisa dilakukan pada saat kita berbicara. Itu. Misalkan Iya. tadi, paham ya? Gitu ya. Penekanan bisa, terus pengulangan juga bisa. Nah, menaikkan suara, volume suara tadi, kemudian memendekkan jawaban, nggak belibet ke sana sini, Mm. kemudian berkaitan dengan penekanan tadi, memperlambat tempo ngomong suatu kata, atau pengulangan kata. Oke ya, saya ulang lagi ya. Jadi yang namanya transportasi, nah, ada pengulangan lagi gitu-gitu, itu Mm. adalah seni dalam berbicara pada saat kamu sudah terbiasa berbicara. Nah, mengulang-ulang itu dengan cara dilatih, terkadang bisa bikin kita kelihatan memiliki kemampuan leadership gitu. Karena leader itu pasti akan berbicara semacamnya. Lihat deh, ya. Lihat deh orang-orang leader-leader yang udah jadi leader kalau beliau berbicara tuh Mm. bagaimana. Dari sisi verbalnya loh ya. Cuma dari Iya. volume, artikulasi, intonasi, diksi. Diksi juga bisa. Pemilihan Mm. kata. Pemilihan kata. Ada kata-kata yang muncul yang mungkin kata itu hanya dapat diucapkan orang yang punya kesempatan ngomong kata itu biasanya cuma leader-leader aja tuh. Kata-kata ini mungkin bisa yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya diplomatis, kayak gitu. Mm. Itu hanya orang jabatan tinggi yang sering ngomong menggunakan kata itu, kata-kata macam-macam. Biasanya kata-katanya itu beragam lah, beragam sektor, tergantung sih nanti industrinya di mana. Tapi itu juga bisa gitu. Jadi dari sisi verbal itu. Nah, aku ngomongin dari sisi verbal dulu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan, kamu latih gitu ya. Kan ini balik lagi, seni berbicara itu bisa dilatih. Oke. Iya. Berbicara itu bisa dilatih, berarti menimbulkan menimbulkan sisi leadershipmu Mm. dari sisi komunikasi verbal itu bisa dilatih. Gimana cara ngelatihnya? Jelas, nomor satu adalah perbanyak baca. Perbanyak baca koran, perbanyak baca artikel-artikel lokal, nasional, internasional. Paling simpel yang menggunakan bahasa Indonesia baku formal dulu. Dengan membaca itu secara baku dan formal, membacanya jangan membaca doang ya, Cak ya. Coba sambil dilafalkan itu. Kayak kamu baca berita aja. Ngomong aja di situ. Di situ kamu bahkan juga belajar komunikasi yang lain ya. Maksudnya yang nonverbal tadi. Verbal Mm. nonverbal juga bisa dipelajari semua. Tapi lebih kayak apa? Pertama, ide-ide kamu banyak. Yang kedua, menambah kosakata yang ada di kertas kamu itu yang kamu baca. Di situ akan ada bahasa-bahasa yang cuma ada kadang di bahasa baku formalnya koran kan ya, Cak ya. Nah, hal-hal Iya. semacam itu yang biasanya bahasa-bahasa serapan tuh. Serapan tuh yang kayak begitu biasanya yang ada si i bebelakangnya ii gitu. Gitu. Mm. Diversifikasi misalkan itu. Pokoknya kata-kata dengan suku kata cukup banyak tuh sebenarnya di koran itu yang sambil kamu latih ngomong sambil kamu tuh serap ke dalam sini. Jadi kadang orang kalau menggunakan kosakata semacam itu kelihatan kayak leadershipnya keren nih. Oh, orang ini tuh wawasannya luas nih gitu. Ada loh kata yang bisa menimbulkan kesan itu. Gitu. Dalam bahasa Inggris pun juga ada gitu ya. Jadi di situ kamu coba baca koran sambil menyerap ilmunya, sambil menyerap kosakatanya, sambil latihan ngomong titik koma di situ, ya latihan baca di situ. Terus selain baca koran, apalagi jelas praktek ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri apapun itu, Cak. Kamu sambil Iya. buka CV-mu. Kan urut tuh di CV itu kan dari urutan atas sampai bawah. Pura-pura Mm. ada HR atau user yang nanya tentang, Cak coba perkenalkan diri Anda. Berarti kamu coba ngomong bagian summary, tapi secara tegas, secara lebih profesional gitu loh, Cak. Gitu. Terus Iya. di bawahnya ada pengalaman kerja. Pura-pura ada HR atau user yang nanya tentang, Cak coba jelaskan detail pengalaman kerjamu waktu di sini, Cak. Gitu. Jadi nanya sendiri, jawab sendiri, sambil ngeliat kaca boleh, sambil
Ada juga cara sambil rebahan, Cak. Jadi itu buat ngelatih pernafasan perut tuh. Jadi kan orang kadang kalau ngomong tuh pakai pernafasan dada tuh, gitu. Nah, kamu ngelatih pakai pernafasan perut tuh biar suara kamu lebih bulat, gitu. Gitu. Kan kadang leader itu kalau ngomong tuh suaranya nggak cempreng ya. Jadi suara bukan berasal dari sini nih. Bukan suara tenggorokan, bukan suara dada, tapi suara perut. Nah, itu salah satu cara melatih paling gampang suara perut itu adalah pada saat sambil rebahan. Kenapa? Sambil rebahan lihat langit-langit itu, kan kalau permasalahan dada itu kalau orang nafas, dia itu dadanya yang naik turun. Tapi kalau pernafasan perut, perutnya yang naik turun. Nah, momen rebahan itu, momen pada saat perut itu naik turun tuh pada saat nafas coba. Nah, jadi ngomong sambil rebahan itu kamu Yuk, ngelatih coba. sebenarnya buat pernapasan perut, dan itu bisa untuk membulatkan suara mau lebih bulat, lebih rada ada bassnya dikit ya. Sebenarnya kalau cewek enggak sih, cuman lebih bulat, dan itu bisa menimbulkan kesan soal leadership gitu, ketegasan dari sisi itu. Gitu Nah, guys. semua Oh, semua yang kita lakukan ini, barusan kita diskusikan ini adalah berusaha untuk menunjukkan sisi leadership dari sisi komunikasi verbal kamu yang berkaitan dengan keluarnya bunyi dan suara tadi ya, intinya ya, huruf angka tadi. Nah, tapi kita ada unsur yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini berkaitan dengan yang di luarnya itu. Misalkan apa nih? Eye contact nih, gitu. Kalau pada saat kamu berbicara sama orang, lihat leader pada saat dia presentasi atau pemaparan di mana, atau dia memaparkan, dia pasti akan melihat audiens satu persatu. Bahkan kalau dia ada stage yang dia bisa berjalan, dia akan jalan berinteraksi dengan orang di sana, di sana, di sana gitu. Nah, pada saat interview beneran, kamu bisa menunjukkan sisi itu dengan berani menatap lawan bicara. Mau kamu diinterview sama satu HR, interview panel yang rame-rame, itu nggak masalah, tatap aja gitu. Dan natapnya itu juga balik lagi, ya tatapnya itu sopan, tajam tapi sopan gitu, bukan kayak orang dendam gitu. Karena balik lagi pada saat interview, mau lagi mikir, lagi ngomong, lagi mendengarkan gitu, bibir harus selalu tarik tuh, harus senyum gitu. senyum. Gitu. Nah, sorot mata yang kamu berani natap mata, wajah tetap senyum, suara kamu tegas, itu menunjukkan apa ya, kamu leader yang tetap humanis gitu, bukan leader yang galak gitu. Karena balik lagi ya, kita berusaha membuat orang terkesan demikian. Harapannya nanti di jangka panjang memang kamu juga orangnya tuh kayak gitu, Cak. Gitu. Kamu memang orang yang seorang leader yang memang menyenangkan tapi tetap bisa tegas gitu. Gitu. Tapi kalau kamu pada saat presentasi senyum-senyum tanpa arti, kemudian mata lihat sana sini kayak penari Bali ya gitu kan. Ya sudah gitu. Ya susah di situ. Tapi kalau misalkan kamu ngomong tegas gitu, jadi bener-bener loh, Cak, gitu ya. Jadi dari sisi situ, dari sisi eye contact. Yang kedua ekspresi tadi. Ekspresi boleh berubah dari senyum ke tidak senyum, tapi bukan tidak senyum itu yang negatif ya, lebih kayak ke serius gitu ya, gitu, ke serius, tapi tetap lebih dominan senyumnya sih gitu. Jadi biar ramah itu bisa. Yang ketiga adalah apa? Gesture kamu nih loh, pada saat kamu ngomong, gunakan gesture, ini adalah seni. Pada saat kamu berbicara, tangan kamu mati, tangan kamu diem, cuma begini-begini saja. Ya ini cuma menunjukkan kamu bisa komunikasi, nggak bisa ngelit gitu. Ada beberapa gaya komunikasi gerakan tangan yang bisa kamu pelajari secara lebih luas, browsing sendiri gitu. Arti kenapa kok ngomong harusnya begini, kenapa nggak boleh ada gaya begini, kenapa nggak boleh gaya tangan dimasukin ke kantong tuh kayak orang presentasi LB gitu. Nggak boleh tangan mati di bawah terus. Walaupun interview itu kamu duduk dan tidak harus ada banyak audiens. Tapi dengan berbicara dengan ada gerakan tangan semacam ini kan gerakan patah-patah nih. Bukan gerakan yang meliuk nih. Bukan, aku nggak lagi bikin gerakan begini. Tapi ini gerakan patah-patah. Oh iya Bu, kalau misalnya ada semacam itu saya melakukan ini, yang pertama, kedua gini. Jadi awalnya begini, kedua gini, ketiga gini. Gerakan-gerakan semacam ini tuh bisa menunjukkan bahwa kamu tuh juga tegas juga gitu. Karena kamu juga akan dinilai dari sisi visualnya juga kan, ini kan gitu. Gerakan-gerakan semacam itu silahkan pelajari gesture-gesture yang menunjukkan kamu tuh punya unsur leadership. Ingat ya, semua orang tuh sebenarnya punya sifat leadership, minimal leader untuk diri dia sendiri gitu. Cuman balik lagi gitu, di situ kamu harus bisa menonjolkan kemampuan tadi gitu. Nanti detailnya pada saat role play lah, latihan sama aku lah gitu ya. Tapi yang jelas dari sisi situ, gesture bisa, postur bisa juga, nggak bisa. Pada interview kamu jangan miring kanan, miring kiri, nyender gitu, bener tegap aja, pusungin dada gitu, pede gitu. Ngomongnya balik lagi gitu, suaranya tahu gitu kapan berhenti, tek 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 gitu.
Jadi nggak ada yang lip-lip, itu dilatih juga kayak gitu. Nah, kombinasi antara unsur komunikasi verbal, non-verbal, dan tepatnya jawaban itu yang akan bikin sisi leadershipmu tuh nanti akan muncul. Jadi orang akan yakin gitu. Bayangin kalau kamu ngomong dari sisi intonasi aja, datar aja. Beda momen tegasnya gitu. Ya, misalkan apa yang akan kamu lakukan kalau misalkan ada rekan kerja yang kelihatan membuat suatu pelanggaran. Oke, Bu, kalau pada saat ada rekan kerja melakukan suatu pelanggaran, saya akan identifikasi dulu yang pertama. Ini pelanggarannya tuh sifatnya bagaimana? Apakah dia merugikan diri sendiri saja dulu atau merugikan diri sendiri dan perusahaan? Kemudian saya lihat dulu gitu. Kalau saya udah tahu, saya akan segera lihat dulu pelanggaran yang dia lakukan itu menyebabkan kerugian perusahaan misalkan. Tapi kerugian itu masih jalan nggak? Kalau kerugian itu masih jalan, saya akan lebih berfokus untuk menghentikan kerugian ini dulu daripada menindak orang ini misalkan. Karena biar tidak berkepanjangan, kerugian ini sudah berhenti, baru orang ini yang akan saya proses. Saya akan kumpulkan semua informasi, saya akan cari momen untuk bisa berdiskusi dengan orang ini. Di situ saya akan diskusi sesuai dengan SOP yang ada. Misalkan membutuhkan adanya surat peringatan, saya akan berikan surat peringatan itu. Memang kalau memang sudah kebangetan gitu, misalkan saya akan berdiskusi dengan HR dan saya tidak akan ragu apabila pelanggaran itu sangat berat dan diputuskan untuk misalkan memberikan SP3 gitu. Intinya ngomong semacam itu tuh tegas aja gitu. Walaupun sambil senyum-senyum, tapi suara kamu tuh tegas gitu. Jadi muka kamu senyum-senyum, suara kamu tegas bisa gitu. Ini cuma permisalan ya, Cak ya. Gitu. Aku nggak ngerti barusan Iya. gimana kesanku pada saat aku ngomong. Tapi itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan. Satu hal yang pasti yang barusan aku lakukan, suaraku gini naik turun gitu, tek tek gitu. Jadi ada tekanannya, tok 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 gitu. Jadi ada suara ngegetoknya gitu, ada suara itu. Nah itu silahkan dilatih hal-hal semacam itu. Oke. Pura-pura. Nanti aku coba. Paling gampang latihannya pakai apa? Pakai Gemini, ChatGPT gitu. Oh. Buatkan saya suatu pertanyaan wawancara kerja untuk menjadi seorang misalkan operation manager yang pertanyaan itu memiliki format. Apa yang Anda lakukan saat bawahan Anda titik-titik? Kan dapat list tuh. Seret, keluar Mm-mm. banyak. Nah, pura-pura jawab satu-satu tuh. Itu, ngomong sendiri, ngomong sendiri. Kalau bingung jawabannya apa, buatkan saya jawaban untuk pertanyaan interview ini. Ada, diterima dulu logikanya yang ditunjukin sama AI, langsung disesuaikan dengan diri sendiri, terus ngomong sendiri. Itu benar-benar dilatih. Balik lagi, orang yang jago ngomong, walaupun itu bahasa asli, bahasa Indonesia, kalau dia tidak punya ide untuk disampaikan, dan dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya, khusus untuk momen interview, maka hasilnya bisa beda. Karena interview itu kan bukan ngobrol tanpa tujuan, bukan ngobrol tanpa metode, bukan ngobrolin topik yang biasa kita diskusikan di kehidupan sehari-hari. Nah, makanya di situ kamu harus meluangkan waktu biar nggak salah maksudnya dan biar nggak salah jawabannya. Karena kita harus membayangkan juga ini sebenarnya yang dipengen tuh dari sisi apanya sih gitu. Nah, itu Iya. adalah beberapa tips singkat ya untuk menonjolkan sisi leadership. Tapi tetap prakteknya bagaimana nanti satu Mm. orang dan orang yang lain itu beda. Tetap balik lagi kamu akan dibandingkan dengan yang lain, tapi nggak apa-apa itu bisa dilatih. Nah, detailnya mungkin nanti di sesi lain setelah sesi ini. Oke, Iya. mungkin ada Oke. pertanyaan lain, Cak, ini yang berkaitan dengan proses rekrutmen nih, Cak. Coba dibaca-baca dulu. Rekrutmen. Coba aku cek Hmm, dulu ke ya, pertanyaan. boleh. Sambil minum juga nggak apa-apa, Cak, santai. Iya, Kak. Eh, ini sih Kak yang Mm-mm. apa indikator bahwa perusahaan benar-benar punya jenjang karir dan sistem kenaikan gaji yang jelas bukan sekadar janji di awal rekrutmen. Karena Oh, kan ya dulu itu aku punya pengalaman Kak di suatu perusahaan perusahaan. Mm-mm. perusahaan. Jadi di awal itu di kontrak itu mereka ada menyebutkan akan mendapatkan bonus dan kenaikan gaji gitu ya Kak. Tapi pada kenyataannya setelah dijalankan gitu ya, setelah aku join dengan mereka gitu, itu kenyataan itu maksudnya itu hanya omongan belaka gitu, tidak menjadi kenyataan gitu Kak.
Oke, jadi gini ya, Cak ya. Ini jawaban untuk pertanyaan ini tuh relatif karena ada faktor internal dan faktor eksternal gitu. Ya. Faktor eksternal tuh adalah faktor yang kita nggak bisa kontrol tuh. Misalkan perusahaan-perusahaan udah janji, cuman karena Mm, ada tekanan bisnis, kondisi ekonomi, kesehatan perusahaan, perubahan kebijakan, atau mm, kondisi ekonomi global dan lain-lain, sehingga perusahaan yang sebenarnya itu pengen memberikan tadi pemenuhan janji-janjinya tadi untuk pengembangan mm, karyawan, baik pengembangan kemampuan maupun kesejahteraan, jadi kurang bisa terpenuhi atau bahkan ada yang tidak terpenuhi atau cuma terpenuhi sebagian. Karena faktor eksternal dan faktor eksternal ini balik lagi gitu, itu berkaitan sama kesehatan perusahaan ini. Jadi kalau memang eh, kita melihat dari sisi eksternal dulu, kamu juga harus mm, tahu bahwa kondisi perusahaanku tuh sekarang lagi gimana sih gitu. Karena ada beberapa kondisi yang aku lebih bilang ke teman-teman karyawan tuh bilang ada loh beberapa kondisi yang harusnya dimaklumi. Karena perusahaan tersebut lagi struggle. Bukannya mereka nggak mau ya, bukannya mereka nggak mau memenuhi, tapi ada kondisi eksternal tertentu. Intinya itu dulu. Aku sampaikan dari sisi eksternal dulu nih, Cak. Karena luas banget nih ya. jawabannya untuk pertanyaan ini Mm, gitu. Dan satu perusahaan dan yang lain itu kondisinya beda-beda. Nggak bisa misalkan hal yang terjadi di perusahaan. Dulu perusahaan A aku bisa kok kayak gitu. Kok aku di perusahaan B, kok perusahaan B nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gitu. Walaupun industrinya sama, walaupun ini sebenarnya A mm, itu kompetitornya B, itu nggak bisa, Cak, gitu. Kamu harus mm, sadar diri dulu. Kayak gitu. Ibarat kondisi perusahaan itu anggap aja badan kamu, badan gitu ya. Gitu. mm, Badan satu orang. Loh kan kalian sekelas, sama-sama cewek. Posturnya tingginya, beratnya juga sama. Kok dia bisa salto, kamu nggak bisa? Nah, nggak bisa langsung kayak gitu. Karena balik ya. lagi ada kondisi. Pokoknya eksternal tuh faktornya kayak gitu. Aku lebih ngelihat kayak coba lihat diri kamu sebagai perusahaan yang sedang diterpa faktor eksternal tuh gimana gitu ya. Itu dari sisi eksternal. Nah, dari sisi internal balik lagi, internal ini lebih ke bagaimana perusahaan dan karyawan komit terhadap kontrak yang sudah dibuat gitu. Memang bagusnya adalah ya memenuhi dong. Misalnya kayak udah janjiin karyawan udah dijanjikan kayak begini nih, tapi kok nggak bisa dipenuhi gimana? Kalau memang itu masuk ke dalam klausul yang ada di kontrak kerja, kamu diskusikan dulu sama HR. Kemudian kamu coba diskusi itu sambil membayangkan sebenarnya ini gara-gara apa? Memang perusahaannya yang dalam tanda kutip bohong atau mengkhianati kontrak itu, atau memang tadi loh ada faktor eksternal yang memaksa mereka untuk bertahan dan akhirnya tidak memenuhi itu, daripada memaksakan memenuhi itu perusahaannya nggak sehat, perusahaannya tutup, malah semuanya kena impactnya kayak gitu. Jadi diskusi dulu, tapi balik lagi ya, walaupun kalau udah terus di kontrak ya harusnya dipenuhi. Nah, kita sebagai seorang, aku melihatnya dari sisi pekerja atau pencari kerja ya gitu. Bagaimana Ya. sih suatu perusahaan itu kalau kamu mau ngelihat itu benar-benar ada jenjang karirnya? Mm, Pertama, jelas riset dari website maupun sosial media perusahaan gitu. mm, Pada saat kita ngelihat ada perusahaan baru, di riset dulu di situ. Biasanya ada kok di situ yang berkaitan dengan informasi jenis-jenis rekrutmennya. Misalkan ada program MT-nya, berarti jelas ada jenjangnya. Kemudian kadang juga ada testimoni-testimoni karyawannya tuh, ya kan? mm, Yang dulu tuh dia awalnya jadi ini, setelah sekian belas sekian puluh tahun malah jadi direktur di situ dan lain-lain. Itu pasti ada di situ. mm. Kemudian yang bisa kamu lakukan adalah research melalui akun LinkedIn paling gampang. Ada Oke. orang yang bekerja di suatu perusahaan dalam kurun waktu lama. Kamu kunjungin akunnya, kan suka ada ya orang yang update informasi kerja di sana tapi ditulis di LinkedIn. Mungkin kamu akan ngelihat di struktur di LinkedIn Mm, itu kayak nama perusahaannya satu tapi dia kayak pernah jadi staff ini, periodenya ini, terus habis itu naik jadi supervisor ini, habis itu jadi manajer ini gitu. Dengan adanya info itu di akun pribadi, akun LinkedIn-nya orang, itu menunjukkan bahwa orang ini naik terus loh di perusahaan mm, yang sama. Nggak harus yang staffnya di sini, supervisornya di sana, asisten manajernya balik sini lagi, nggak harus yang begitu gitu. Dengan bukti ada orang yang sudah pernah mengalami itu dan adanya informasi di sosial media yang menunjukkan itu, website juga ya maksudku gitu. mm, Ditambah dengan nanti misalkan pada saat interview
kamu juga tanya kepada HR, lebih ke HR. Bu atau Pak, mohon informasi, apakah di sini ada program pengembangan karyawan yang dilakukan secara rutin, baik secara in-house atau out-house gitu ya, untuk Ya. meningkatkan pengetahuan dan pengalaman karyawannya, dan apabila ada, apakah itu termasuk juga untuk posisi yang saya lamar saat ini gitu. Nah, dengan Oh. adanya pertanyaan kayak gitu, kamu akhirnya juga jadi tahu gitu dari HR. Habis itu setelah dari Mm-mm. HR udah masuk ke user. Sebenarnya pertanyaan ini nggak untuk user, tapi nggak apa-apa, iseng aja ngobrol kalau memang ada kesempatannya gitu. Pak, Bu, mohon informasi apakah ada pelatihan rutin yang sering dilakukan oleh perusahaan semacam itu gitu. Mm-mm. Kalau memang memang ada, berarti kan makin lengkap. Baik, balik lagi ya, Cak ya. Ukuran Iya, Kak. perusahaan kan beda-beda, ya kan? Ukuran perusahaan Mm-mm. beda-beda, budayanya udah beda, asal usul mulai dari berdirinya dan lain-lain udah beda. Jadi pengembangan karyawan atau jenjang karir-karir tadi ya dari satu dan yang lain itu caranya bisa beda, ya kan? Caranya bisa beda, kecepatannya juga beda gitu. Mm-mm. Ada yang ibaratnya kan ini itu kan anggap aja bonus ya. Kamu beli di toko, tokonya bermacam-macam. Ada yang ngasih bonusnya tuh cuma permen. Ada yang ngasih Mm-mm. bonusnya tuh ballpoint. Ada yang ngasih bonusnya tuh apa produk apa. Beda-beda, tapi pada dasarnya sama aja gitu. Nah, di situ nanti Mm-mm. akhirnya tinggal kamu analisis tuh dari semua hal, semua aspek seperti yang di pertemuan sebelumnya tuh dari unsur gaji gimana, terus jadi kesempatan tumbuhnya gimana dan lain-lain. Akhirnya kamu tinggal memutuskan mau lanjut ke kontrak kerja apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan udah praktek gitu, misalkan nih udah terjun nih ya. Iya, kita ngomongnya jauh aja. Kita udah terjun beneran. Kebetulan perusahaan itu memang nggak ngasih yang tadi kita minta tadi. Balik lagi, Cak. Sifatnya, tanya aja dulu ke HR. Bu, dulu kan bilangnya ada Mm-mm. begini. Itu kira-kira jadwal terdekat. Jadi ngomongnya jangan, kok nggak ada ini sih, Bu? Jangan kayak gitu. Kalau saran sih kayak jadwal terdekat Ya. kalau ada training kayak gitu untuk karyawan itu kapan ya, Bu? Atau biasanya tuh karyawan yang dapat pelatihan itu tuh yang berapa tahun ya, kayak gitu. Karena balik lagi Oke. kan, gitu. Sesuai itu kan budget juga. Kemudian Mm-mm. sesuai dengan rencana tadi, rencana perusahaan Mm-mm. juga, begitu rencana bisnisnya. Yang selanjutnya adalah pada saat kamu sudah bekerja di suatu perusahaan, walaupun Mm-mm. perusahaan tersebut dalam waktu dekat belum bisa memberikan janji-janji tadi, kan bukan berarti Mm-mm. kamu tidak bisa melakukan pengembangan diri secara pribadi. Ya enggak? Baik ngambil Ya. pelatihan-pelatihan ataupun kursus apapun itu dan nggak harus yang berbayar kayak sertifikasi mahal yang berjuta-juta kok, Cak gitu. Banyak Mm-mm. gara-gara kita punya satu kemampuan aja bahasa Inggris misalkan, kita akhirnya bisa Mm-mm. mengakses banyak pelatihan online yang itu gratis, hanya butuh kamu tuh diam memahami materinya, dikasih tugas kasih tugas udah. Akhirnya kamu punya kemampuannya, kamu punya sertifikasinya gratis kayak gitu. Dan itu Mm-mm. bisa kamu aplikasikan ilmunya di saat kamu ada di posisi tersebut, baik secara langsung maupun nggak langsung gitu. Oke. Kalau secara langsung ya kamu jadi eksekutor, secara nggak langsung pada saat meeting kamu bisa memberikan ide-ide cemerlang di saat semua ide itu udah nggak fresh atau di saat semua mengalami kebuntuan. Kamu bisa ngasih ide-ide yang kamu berasal dari pelatihan secara mandiri. Kamu juga bisa branding ilmu-ilmu yang kamu kembangkan sendiri, kamu posting, kamu ngasih edukasi ke follower subscribermu yang ada di sosial media gitu. Jadi itu malah kamu bantu perusahaan tuh buat ada company branding juga bahwa ini loh ada orang kayak begini kualitasnya gitu. Jadi nanti aku yakin dengan kamu punya inisiatif itu, perusahaan yang sadar betapa value kamu tinggi gitu, kamu akan dikasih Mm-mm. apresiasi gitu. Bahkan mungkin perusahaan lain yang ngelihat kamu punya value setinggi itu mungkin ya bisa ngebajak kayak gitu. Bahasa simpelnya itu kayak gitu, Cak, gitu. Jadi Mm-mm. jangan membatasi diri untuk itu. Balik lagi, Cak. Karena tekanan dari perusahaan itu internal sama eksternal gitu. Jadi kita nggak boleh yang terlalu, ini aku bukan gimana-gimana, aku harus menengahi gitu. Kan Mm-mm. banyak orang tuh kayak, oh nggak mau tahu, ini kan udah dari kontrak ini. Ntar dulu, Cak. Kondisi teori sama lapangan tuh beda, Cak gitu. Pasti ada suatu hal yang menyebabkan ini perusahaan kok tidak bisa memenuhi kondisinya. Begitu mas sebaliknya loh. Ada karyawan kok dia nggak bisa memenuhi memenuhi komitmen dia pada saat dia kerja di sini kok nggak bisa ngasih performa gini gitu ke anaknya ini kenapa gitu. Kan nggak serta Mm-mm. merta anak ini langsung kita pecat gitu. Pasti kan di
proses sama atasannya, kamu kenapa kok biasanya performanya bagus, kok jadi jelek, apa yang bisa kita bantu, atau HR yang nanya itu, apakah butuh pelatihan khusus dan lain-lain, itu kan ada Cak gitu. Jadi Iya, tahu ya, paham ya, lihat dulu dari iya, sisi faktor paham. internal eksternal, kemudian berfokuslah pada apa yang bisa aku lakukan sendiri sambil menunggu perusahaan ini tuh memberikan itu gitu. Dan itu tingkat Oke. toleransi satu orang dan orang lain beda-beda gitu. Iya, Oke? ya, Oke, oke. lagi Ya, Cak, baik. apa lagi Cak gini yang kamu Masih pikirin? keburu Kak makannya. Oh, masih lah, masih. Masih ya. Oh, masih Oke. boleh. Apalagi Cak? Iya, satu pertanyaan lagi Kak. Boleh. Jadi, jadi kan waktu pas interview beberapa waktu lalu, aku tuh sempat ditanya masalah status ya Kak, status perkawinan ya. Itu eh, single atau sudah married kan. Nah, itu bagaimana cara menjawab eh, yang tepat gitu Kak saat ditanya oleh HR. Terima kasih Kak. Oh, balik lagi ini relatif ya. Aku di Ya. sini balik lagi, aku bukan HR, tapi aku kasih pandangan ya, Cak ya. Jadi Mm-mm. marital status ini sebenarnya kalau to the point aja, kalau kamu mau menjawab secara balik lagi singkat tadi nggak apa-apa. Cak, kamu udah Mm-mm. married belum? Saat ini saya masih single, Bu. Udah selesai. Mm-mm. Gitu aja. Nggak perlu muter-muter kemana-mana. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, Cak, tapi kamu ada rencana merit nggak dalam waktu dekat? Saat ini saya berfokus untuk karir saya. Saya memang memiliki rencana untuk merit, tapi untuk dalam waktu dekat saya berfokus untuk bekerja sebagai seorang ini. Selesai. Iya. Ya gitu. Gitu aja. Ya. Gitu. Karena balik lagi ya, itu adalah Mm-mm. hal-hal yang sifatnya personal. Nah, ingat dulu gini, Cak. Semua pertanyaan interview pada dasarnya dia itu meminta kandidatnya menjawab secara atau dari sisi profesional. Baik pertanyaan paling simpel, silahkan perkenalkan diri Anda, atau yang kompleks-kompleks yang butuh metode STAR dan lain-lain. Jadi contoh Mm-mm. misalkan ditanya tentang silahkan perkenalkan diri Anda. Itu sebenarnya pertanyaan itu lengkapnya adalah silahkan perkenalkan diri Anda secara profesional, bukan secara personal. Gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya nggak ngerti kalau itu hal jawabnya yang terlalu personal. Itu saya anak sekian dari sekian, hobi saya ini, bapak saya seorang ini, ibu saya seorang ini. Ya kurang penting aja. Atau misalkan ditanya, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Ya itu artinya apa rencana Anda 5 tahun ke depan secara profesional apabila segera Anda diterima di sini kan gitu. Tapi banyak Betul. orang yang ditanya, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Saya ingin membuka bisnis pribadi. Bisnis jualan ini itu yang cabangnya tersebar di seluruh ini. Ya mungkin HR atau istilah dengar itu ya kayak, wah ini anak punya fokus sama bisnis. Wah ini cepat lambat resign nih buat ngurusin bisnisnya nih. Gitu. Mm-mm. Itu padahal kan yang ditanya adalah apa rencana jangka pendekmu nih, misalkan kalau setelah keterima di sini setahun pertama ngapain, 2, 3, 4, 5 tahun ngapain gitu. Dia ada keinginan Mm-mm. untuk meningkatkan kemampuan nggak, dia pengen nggak dikasih tanggung jawab lebih dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam itu yang akhirnya miss. Oke, jadi balik lagi hal-hal yang personal termasuk Cak, kamu statusmu apa secara profesional? Ya udah jawab aja gitu. Oh, saya saat ini single misalnya gitu. Atau saya married gitu. Biar apa? Perusahaan pengen tahu fokusnya, fokus fokus orang Mm-mm. gitu. Gitu. Karena fokus itu terkadang jadi mungkin kadang multitasking itu kan keren, tapi balik lagi orang yang fokus itu kan biasanya bisa ngasih performa yang paling optimal dari diri dia kan kayak gitu, Cak. Ya, betul. Kak. Gitu. Sesimpel tadi ya, Oke. simple as that ya gitu. Mm-mm. Oke. Ada lagi nggak, Cak? Mungkin Saat ini belum ada lagi sih Kak. belum ada lagi. Itu Oke. dia. Belum Oke, ada lagi. oke. Kalau belum ada lagi, kita cukup itu dulu. Kita masuk Ya, ke sesi baik Kak. selanjutnya ya. Mungkin soal Heeh. bedah akun LinkedIn-mu. Oke?